Di tengah jalan, giliran sipatan, jatuh. Ditanya sama anak, lo jatuh kenapa? Di belakang gue ada yang ngebonceng, dia kata ngeliat di spion. Gue refleks panik, gue buang setir ke kiri, ngantem lubang. Jatuh lah sipatan. Disitulah Pak Ateng bilang, udah, kalian akan selalu dikasih sial kalau nggak kalian ambil lagi. Dimana itu bukan tempat kalian harus hormatin di situ, jangan sembarangan. Kelar tahajudan itu, kita semua berempat itu baru sadar bahwa kita bukan ada di sebuah penginapan. Kita ada di kayak saung di tengah sawah, dan itu gue juga nggak tahu kenapa, gimana caranya motor gue berempat bisa ada masuk ke jalur-jalur sawah. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu sebenarnya udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Kita langsung sapa aja narasumbernya, ada Bong di sini. Bong, apa kabar Bong? Alhamdulillah sehat. Mantap. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ini sebenarnya Bong ini pernah cerita juga di Lentera Malam beberapa kali malah. Ya. Dan salah satunya yang terakhir itu tentang amis mayit. Dan thumbnailnya gue taruh di sini, dan teman-teman juga bisa klik linknya ada di sini nih. Oke, sekarang Embong bakal ceritain tentang pengalaman touring motor pada saat ke Pelabuhan Ratu, dan dia mengalami kejadian yang tragis banget lah menurut gue. Dan kita langsung tanya sedikit sama si Bong. Bong, boleh ceritain sedikit kisi-kisinya Bong? Paling kisi-kisinya itu adalah satu orang yang ikut sama gue sampai ke Pelabuhan Ratu itu adalah ternyata bukan sosok manusia, melainkan sosok makhluk gaib yang menyerupai teman gue. Itu pertama. Yang kedua adalah sama sosok yang menyambut gue di dekat pelelangan ikan itu, yang gue pikir dari teman komunitas lain juga, ternyata itu bukan teman gue tapi makhluk yang menyerupai. Sampai ternyata yang kita ngelihat pertamanya itu adalah penginapan, ternyata kita ada di tengah-tengah saung sawah dan motor kita ada di tengah saung sawah. Gue nggak tahu gimana caranya, yang jelas motor gue sama teman-teman gue ternyata ada di tengah-tengah sawah. Dan sampai terakhir kejadian itu adalah kejadian tabrakan adu banteng salah satu teman yang ikut, akhirnya memutuskan untuk pulang bareng sama rombongan gue waktu itu. Oke, itu tadi. Untuk detailnya teman-teman nonton sampai habis. Nah, sebelum kita dengerin ceritanya Bong ini punya bisnis online, dan kita coba tanya sedikit tentang bisnisnya ini. Bong, boleh sedikit jelasin Bong? Bagi teman-teman yang pengen beli pakaian bagus, harga murah, bisa mampir ke nama toko di Tokopedia itu Funky Monkey Store. Dan untuk sosial media lo? Sosmed gue Titik Noda Hitam. Titik Noda Hitam. Ya. Dan semua linknya gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman wajib mampir. Oke, sebelum teman-teman dengerin ceritanya dari Bong, seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Assalamualaikum, salam buat para Lentera Malam. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman touring gue di tahun 2006 atau 2007-an. Waktu itu gue masih aktif di salah satu komunitas motor, dan kebetulan ada beberapa temen gue yang ngajakin untuk datang ke acara deklarasi motornya dia. Waktu itu dia pengen bikin juga sebuah komunitas motor gede, dan dia ngajakin dari komunitas gue untuk menghadiri atau ikut di deklarasi motornya dia. Jadi kita dapat undangan, waktu kita masih kumpul di base camp, beberapa anggota dari mereka datang ke base camp untuk ngasih undangan bahwa minggu depan mereka akan ada yang deklarasi. Itu nama komunitasnya adalah Bro Nice atau Brotherhood Nice. Nah, mereka datang, waktu itu yang datang itu Edoy sama Ekoy. Dia datang untuk ngasih tahu ke kita bahwa minggu depan mereka mau ada acara deklarasi di daerah Pelabuhan Ratu. Itu acaranya hari Sabtu. Nah, habis mereka ngasih undangan, mereka cabut, langsung waktu itu kebetulan gue masih jabat sebagai ketua umum, gue sounding ke teman-teman gue undangannya. Undangan gue bilang siapa yang bisa berangkat, cuman kita berangkat hari Jumat, gue bilang gitu sama anak-anak. Terus beberapa orang mengiyakan untuk ikut,
Sampai di hari H-nya, di hari Jumat itu, akhirnya yang fix berangkat itu bilang cuma ada 8 orang. Gue samarin aja namanya, satu si Tatan, Awil, sama Yayat. Tiganya ada Oji, ada Mustang, ada si Chris. Jadi yang fix itu tadi awal berangkat itu. Nah cuman karena ternyata mereka di Sabtu itu masih harus kerja, jadi ketika di base camp hari Jumat itu, akhirnya fix yang berangkat itu cuma gue berempat. Gua, Awil, Yayat, sama Tatan. Berempat. Nah teman-teman cuman datang tuh, yang tadinya mau ikut dia tetap datang ke base camp, cuma sebagai simbol pelepasan untuk gue jalan ke daerah Pelabuhan Ratu. Fix gue berempat itu jalan jam 11 dari base camp di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Di pertigaan Cikidang Jalan Raya itu, si Yayat bilang, ini kita mau lewat lurus pasar atau kita mau belok kanan, kata si Yayat gitu. Nah, gue bilangnya lewat lurus aja, karena gue tahu bahwa jalur Cikidang itu kalau malam agak-agak creepy. Maksud gue, sepi dan jarang banget ada kendaraan yang lewat situ. Cuman karena gue kalah suara, di Bang Awil sama si Tatan bilang, udah lewat sini aja biar mangkas jalan lah, biar agak lebih cepat. Akhirnya udah kita lewat situ berempat. Di tengah perjalanan itu, jadi kalau lo udah mau sampai arah-arah ke setengah jaman mau ke pelelangan ikan tuh kan ada kanan kiri tuh pohon sawit kan. Jadi nanti ada kayak jembatan, terus lo nanjak. Ke kiri itu udah mulai kedengar suara-suara ombak, turun ke bawah. Di situ gue jalan nih, jadi yang paling depan itu si Yayat, di belakangnya itu Bang Awil, gue sama si Tatan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba gue ngeh bahwa si Tatan nih di belakang gue nggak ada. Bang Awil bilang, itu si Tatan nggak ada di belakang. Gitu. Terus kata Yayat bilang, yaudah muter balik aja kita cari si Tatan. Kita cari lagi ke arah jalur balik lagi yang ke daerah pohon-pohon sawit itu. Ternyata dia ada lagi di pinggiran kiri, lagi betulin ban. Kita samperin. Lo kenapa nggak klakson? Kenapa lo nggak teriak-teriak bahwa motor lo trouble? Bilang gitu kan waktu itu. Terus dia bilang, enggak, rantai gue putus, kata gitu. Nah, si Yayat nih kan memang dia selalu bawa toolkit lah kalau kemana-mana. Nah, udah disambungin sama si Yayat. Jalanlah kita jalan. Di tengah perjalanan itu, kita nemuin pohon bambu yang melengkung nutupin jalan kita. Jadi pohon melengkung kayak gini. Bang Awil bilang, jangan ada yang lewat, kata gitu. Terus gue bilang, kenapa Bang kalau lewat? Kalau lewat takut ntar ngejepret, kata gitu. Soalnya ada yang dudukin, kata si Bang Awil, kata gitu. Terus ya udahlah, karena dia kan benar-benar asli pribumi lah, asli orang Betawi dan lumayan ilmu agamanya juga, ya udah gue nurut lah. Terus dia bilang ke Tatan juga sama Yayat, jangan ada lewat dulu ya, kata dia gitu. Takutnya nanti ada apa-apa. Nah, terus gue nggak tahu dia ngebacain apa. Itu pohon bambu yang tadinya melengkung ini tuh benar-benar ngejepret balik ke belakang, gitu kencang banget. Terus kata Bang Amil, udah kita numpang-numpang aja, baca-baca aja lewat sini. Ada yang nggak suka mungkin tengah malam, mungkin kenapa kita berisik kata apa, katanya gitu. Kita jalan sampai sana, kita lewatin itu, terus sampai kita nggak ada sinyal itu. Waktu itu zamannya masih zaman-zaman BlackBerry, jadi masih BBM-an. Sampai di tengah mau arah-arah lelang ikan tuh kita akhirnya gua BBM si Edoy, kebetulan anak dari Brownies. Gua BBM, di mana Doy? Gue bilang gitu. Posisinya di mana dari pelelangan ikan ke arah mana penginapan tempat acaranya. Karena BBM si Edoy nggak nyampe, kita tetap lanjutin sampai ke pelelangan ikan. Waktu mau nyampe pelelangan ikan itu kita ngeliat Edoy ada di pinggir jalan. Dia ngelambai-lambai, dia ngarahin acaranya di belakang sini, dia bilang gitu. Cuman gue sempat mikir kok kenapa dia sendirian, kok dia nggak bawa motor, ngapain gitu kan. Ya udah, karena kita percaya, ya udah kita ikutin aja. Gue pikirnya mungkin anak-anak yang lain udah pada capek lah, jadi mungkin ada di penginapan. Ya, kita dibawa ke belakang penginapan, di situ disediain makanan lah, ada kopi, ada segala macam, dan ada satu tempat tidur yang disediain buat kita. Sementara kita berempat. Berapa kali Bang Awil bilang perasaan gue nggak enak, dia bilang gitu. Cuman ya udah kita coba tenang. Sampai si Tatan bilang dia mau tiduran lah, terus kata si Yayat, jangan tidur dulu tuh ada kelabang di situ, kata jangan tidur di atas kasur tuh ada kelabang, digibas-gibas lah sama si Uyat. Sampai Bang Abil bilang udah gue sholat dulu lah, tahajudan atau apa. Kelar tahajudan itu kita semua berempat itu baru sadar bahwa
kita bukan ada di sebuah penginapan. Kita ada di kayak saung di tengah sawah. Dan itu gue juga nggak tahu kenapa, gimana caranya motor gue berempat bisa ada masuk ke jalur-jalur sawah. Nggak ada siapa-siapa dan gue cuma berempat. Si Edo yang jemput gue nggak ada. Dari situ gue mikir, anjir berarti agak janggal juga ada waktu dia ngelambai-lambai tangan itu. Ternyata gue sempat mikir, ini motornya kemana, kenapa dijemput gue jalan kaki kan. Yang tadi gue pikir bahwa mungkin deket dari sini. Dan memang waktu dia ngarahin gue ke belakang sampai yang dibilang penginapan ternyata bukan penginapan itu, memang deket, jaraknya gue ngerasa deket gitu. Tapi pas gue keluar, dorong motor pelan-pelan kan nggak, sawah atas petak kan. Gue sampai nyemplung-nyemplung kaki gue ke sawah, gue mundurin gitu. Ternyata jarak keluar sampai ke pelelangan itu lumayan jauh. Cuman gue ngerasa deket gitu waktu awal tuh. Gue mundur lagi sampai akhirnya dibalik lagi ke pelelangan ikan. Gue jalan lurus lagi itu mau ke hotel apa sih yang katanya ada Nyi Roro Kidul itu, gue lupa lah, di sebelah kanan, iya sebelah kanan. Nah di situ akhirnya BBM yang gue kirim ke Edo itu nyampe. Dia bilang lo ke belakang hotel itu aja, nanti ada penginapan namanya Agusta, namanya penginapan Agusta gitu. Terus gue masih yang ini Edo beneran apa bukan gitu kan. Ini Edo itu gue takutin ntar Edoy bohongan lagi gitu kan, maksud gue jangan-jangan bukan Edoy. Cuman kata Bang Awil udah ikutin aja, gue udah agak tenangan nih, insya Allah beneran ini di sini. Nah di situ akhirnya bener tuh teman-teman dari Bronice tuh udah rame di situ. Kalau yang tadi pertama kali gue disambut di pertigaan pelelangan itu kan dia cuma sendirian jalan kaki. Nah gue agak bingung juga kenapa dia jalan kaki. Nah pas yang gue udah lewat ke mau Hotel Agusta itu baru beneran anak-anak dari Bronice udah rame. Mereka masih pada nungguin di situ, dijamu lah, disambut di situ. Terus itu waktunya udah mau ke arah-arah subuh jam 4-an. Kata Edoy, kata Ekoy, kata si Alvin, anak-anak dari temen Bronice, udah bang lo pada istirahat aja, anak-anak yang lain pada nggak ikut. Enggak, kita cuma bisa berempat doang yang jalan, gue bilang gitu. Yang lain pada nggak bisa ikut karena besok masih kerja gitu. Udah cuman dari teman-teman Bronice nih, biasalah kalau anak motor ya bohong kalau nggak tahu misalnya dia ada nyediain Amer lah atau apa gitu kan, minuman-minuman. Cuman memang waktu gue nggak mau, jadi yang minum itu si Uyat, memang dia agak-agak sengklek nih orangnya, dia doyan lah gitu. Bang Awil enggak, si Tatan enggak karena dia masih sekolah. Minum, terus kita tidur sebentar, bangun pagi buat acara deklarasi dari teman-teman Bronice. Dia bilang, yaudah kita habis ini kita rolling thunder, kita muterin Pelabuhan Ratu sampai ke Karanghau. Kita muterin, nanti kita cari pantai yang paling enak, kita bikin acara di situ. Akhirnya gue berhenti di pantai Karanghau, terus dapat BBM dari si Mustang bahwa dia katanya sore ini mau nyusul. Itu jatuhnya kan berarti Sabtu. Sore ini gue mau nyusul katanya dari Jakarta, cuman gue pakai mobil. Di Mustang, Oji sama Chris, gitu, bertiga mau nyusul pakai mobil. Oh ya udah, patokannya gue bilang hotel itu aja yang ada katanya ada lukisan Nyi Roro Kidul, gue bilang gitu di situ. Nanti dijemput lo, kabarin aja lo kalau udah mau sampai, soalnya sinyal agak-agak sulit di sini, gue bilang gitu. Akhirnya kita main di pantai Karanghau, parkir motor berjejer kan. Parkir motor berjejer ada lumayan banyak banget waktu itu motor. Kata si Edo, udah kalau mau main pantai silakan main pantai, yang penting acara kita sampai besok kita balik bareng, dia bilang gitu. Semuanya, cuman kalau ada dari teman-teman komunitas yang mau balik duluan silakan, cuman kita udah menyiapkan penginapan untuk menginap lagi, katanya gitu. Si Tatan main di pinggir pantai, lama-lama dia agak ke tengah, diteriakin lah sama si Yayat, bilang Tan gitu, jangan kesono-sono ntar lu kena ombak, kata si Uyat. Dia kayak nggak denger, makin lama tuh si Tatan tuh makin ke tengah sama Bang Awil, lu kejar deh, jangan sampai tuh anak sendirian, dari kemarin tuh anak bocah kayak linglung, kayak gitu. Kejar sama si Uyat, ditarik, lu ngapain ke sana? Gak bang, gue tadi ngeliat ada ikan gede banget, gue mau tangkep. Semakin gue mau ketangkep, dia semakin ke tengah, kayak gitu. Terus kata Bang Awil, itu hati-hati, takutnya lo ntar dijadiin tumbal atau apa, lo ngerasa itu ikan padahal mah gak ada ikan, itu kayak mancing lo buat ke tengah, ntar lo gak ditemuin di sini gitu. Lo masih sekolah lo, katanya. Jangan sampai ada apa panda, hati-hati di sini, di kampung orang, katanya gitu, kata Bang Awil. Udah selesai dari situ, kita balik lagi ke penginapan, dapat kabar si Mustang, Chris sama Oji udah sampai di hotel. Dia ngubungin, kita jemput, terus disediain lah biasa bakar-bakaran sama anak teman-teman dari Bronice. Nah, terus lagi ngobrol-ngobrol asik, ada salah satu cewek dari komunitas mana, terus kayak kesurupan ngomong-ngomong nggak jelas apalah itu, teriak-teriak, ketawa-ketawa.
kita pikir tuh di situ bahwa oh mungkin bukan kesurupan, mungkin terlalu seneng euforia apa deklarasi atau apa gitu kan. Ternyata kesurupan, manggil salah satu dari orang sana untuk di netralin atau diapain lah gitu, sampai akhirnya dia bilang jangan berisik di sini, jangan apalah gitu, balikin, dia bilang gitu, balikin, jangan berisik di sini. Terus lagi-lagi Bang Musti bilang, feeling gue kayak balik nggak enak, dia bilang gitu, balik sekarang aja dah daripada balik besok, jadi gitu. Terus gue bilang, tanggung bang, udah malam, kita lewat jalur sana lagi, kalau mau balik besok pagi aja. Itu kan Bang Musti tetap bersikeras, sudah kita balik aja, jadi Minggu kita udah di rumah, kita bisa istirahat, Senin kita kerja, bilang gitu. Terus nggak enak, gue bilang gue nggak enak sama si Chris Mustang sama Oji, mereka kan baru sampai, biarin kan mereka pakai mobil, mereka bisa nyantai masuk tol, kita kan pakai motor, hujan ya kehujanan, panas-panasan. Waktu itu dia sebagai salah satu penasehat di organisasi juga, ya udah kita dengerin dia, kita izin pamit sama teman-teman yang lain, dan ada satu motor yang mau ikut kita balik ke Jakarta, namanya Junet, sama waktu itu belum jadi istri, sama istrinya. Kita balik lagi lewat arah situ, di tengah perjalanan mau ke arah balik, ceweknya Junet nih ngelihat Kunti katanya. Lihat Kunti di pohon-pohon pisang keluar dari arah penginapan. Terus kata Bang Husni bilang, udah Mai, baca-baca aja bismillah. Yang penting kita selamat keluar dari sini dulu sampai ke jalan raya. Udah, terus kata si Junet, cuman feeling gue gak enak bang, kayak gue bakal ada sesuatu dah, dia bilang gitu si Junet nih. Ternyata di tengah jalan itu, pasti teman-teman yang lewat jalur Cikidang pasti tahu lah, treknya itu enak banget buat ngeliuk-ngeliuk apalagi itu kan. Saking enaknya kita ngeliuk-ngeliuk, gue itu kebetulan berada di belakang si Junet. Posisi gue belakang si Junet. Itu pas lagi mau nikung ke kanan, itu udah ada arah motor dari sini. Jadi dia adu banteng, ceweknya jatuh, Junet jatuh, motornya ke arah gue, cuman gue masih bisa ngindar. Itu yang bawa motor dari sini tuh, bawa motor Matic itu, dia bawa belanjaan. Jadi kayak emping atau pada terbang lah. Gue ke pinggir, gue cuma takut waktu itu, gue balik cuma berlima sama total sama Junet kan. Kalau ada orang kampung gue digebukin nih, takutnya kan tuh orang kampung situ, sangkanya lo komunitas motor arogan atau apa gitu ya. Karena waktu itu kita speednya kencang karena kita ngejar buat balik cepat. Si orang itu tuh gue nggak tahu dia mentalnya kemana. Yang gue fokus cuma si Umay sama si Junet, gue nggak liatin orang itu, cuman gue liat motornya di tengah. Gue coba bangunin mereka, terus nggak lama ada beberapa warga di belakang pakai mobil tuh turun. Wah udah pada nyalahin kita lah karena kita plat B kan. Gue bilang ya udah Kang tenang, punten kita tanggung jawab, bawa aja ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit. Sampai waktu kita mau bawa, kita kehilangan lagi si Tatan. Waktu kita mau belok ke arah rumah sakit, kita kehilangan lagi si Tatan. Sampai Bang Awil bilang, feeling gue makin gak enak, dia bilang gitu. Feeling gue makin gak enak kata dia. Nah akhirnya waktu habis kejadian Junet kecelakaan itu, sama Umay, sama tabrakan sama warga daerah situ, kita sepakat untuk membawa ke arah rumah sakit yang di sebelah kanan, arah nanjak ke atas, ke arah Sukabumi atas. Gua, Yayat, Bang Awil, sama si Tatan. Nah ketika kita mau keluar jalan raya, gue cuma ada gua, Uyat, Yayat, sama Awil, sama orang yang nolongin nih buat ke arah rumah sakit. Sementara dari rombongan gue ini cuma gue bertiga, yang harusnya nih gue berempat sama si Tatan. Uyat bilang apa ya, masa kita nyari ke sono dulu gitu kan, ke belakang gitu. Nggak mungkin kita balik lagi ke sana nyari si Tatan, tuh anak ngilang dulu dari pertama dia ngilang. Kita ketinggalan dia di belakang. Akhirnya kata Bang Awil, udah kita fokusin dulu aja ke Junet, kita tolongin dia karena ini urgent sampai rumah sakit, baru kita balik lagi nyari Tatan. Akhirnya ketemu jalan raya besar, ternyata si Tatan ada di situ. Ada di jalan raya itu. Kita tanya dong loh, bukan yang tadi lo di belakang. Si Tatan ini malah marah-marah ke kita. Wah lo parah lo bang, gini. Lo ninggalin gue dari kemarin. Gue sempet nggak ikut lo ke acara anak Brownies. Kita bilang, lo bukan ikut sama gue motor trouble di pas tanjakan mau turunan ke Pelelangan. Gue bilang gitu. Gue sama sekali nggak ikut bang, rantai gue putus dari kemarin di sini. Lo gue teriakin, nggak ada yang nengok. Gue panggil, nggak ada yang nengok. Gitu. Gue sama sekali dari kemarin nggak ikut. Gue akhirnya nginep di sini rumah saudara gue. Untung tempat saudara gue nggak jauh dari sini. Gue telepon dia mau nyamperin gue malam-malam. Nggak mungkin gue malam-malam nyamperin lo sendirian ke arah sana. Yang ada di begal gue gitu. Terus kita bilang, jadi yang ikut sama kita siapa kemarin bukan lo.
kagak gue gak ikut sama sekali gitu. Nah kita yang bertiga nih sama Bang Awil sama Uyat kita lihat-lihatan dong, anjing siapa yang ikut kita nih, ternyata bukan si Tatan. Berarti ya sebangsa jin atau apa yang menyerupai si Tatan dong gitu. Sampai disumpah-sumpah gue gak ikut, wah kita debat ya akhirnya di situ. Akhirnya udahlah karena kita nggak mau ribut, yaudah kita urusin dulu si Junet sampai ke rumah sakit. Tapi dia tetap bersikeras bahwa dia sama sekali nggak pernah ikut sampai ke acara teman-teman Bronice karena motor dia trouble ketika dia mulai dari tanjakan dari Taman Angsa mau ke arah atas. Akhirnya dia telepon saudaranya, dia nginep dari saudaranya, dan ternyata yang ikut 1 hari 1 malam bersama kita itu bukan si Tatan. Makanya Bang Gusti berapa kali bilang Bang Awil nih, perasaan gue nggak enak. Terus mulai jadi dia tuh kayak yang ikut sama kita tuh kok dia lebih banyak pendiamnya, biasanya banyak kebanyol. Terus pas waktu di Karanghau dia tiba-tiba mau nyebrang ke tengah laut yang dia bilang dia ngeliat ikan. Terus dia sampai rumah sakit itu jadi lututnya itu mengsol karena dia tuh adu banteng, ininya kena apanya motor yang adu banteng itu, jadi ini mengsol. Terus jadi kita gimana, lo mau balik nggak? Kalau mau balik paling kita nggak bisa nyewa mobil, paling lo gue bonceng sama yang nggak bonceng, kan kita nggak diboncengan berempat. Gue nggak kuat kena getarannya bang, sakit banget di sini. Terus ada salah satu orang di rumah sakit tuh yang malah mijitin, terus dia nyaranin udah jangan di rumah sakit, kalau di rumah sakit teman nanti nih pasti disuruh di gips, bawa aja ke belakang diurut tradisional gitu. Nah akhirnya waktu habis dari rumah sakit kita bawa disaranin sama orang yang ngurut si Junet ini ke belakang ke arah tukang urut tradisional. Kita ke belakang rumah sakit itu ada namanya Pak Ateng. Nah, waktu kita belum apa-apain, kita belum ngomong, cuman Pak Ateng bilang, ada yang iseng nggak? Kalian dari mana? Habis ngapain? Lewat jalur mana? Karena gue ngerasa gue nggak ngelakuin apa-apa. Bang Usi nggak mungkin, dia sholatnya rajin. Si Tatan yang ternyata gue pikir dia ikut, ternyata itu bukan si Tatan. Dia ada di jalan raya, nginep di rumah saudaranya. Terus apa gue pikir, apa maksudnya Pak Ateng ini orang yang menyerupai si Tatan? Akhirnya, Suyat ngaku lah bahwa dia nih habis ngebuang botol bekas Amer lempar ke salah satu jalanan di Cikidang yang kiri kanan pohon sawit itu. Disitulah Pak Ateng bilang, udah kalian akan selalu dikasih sial kalau nggak kalian ambil lagi. Dimana itu bukan tempat kalian harus hormatin di situ, jangan sembarangan, jangan apa. Pak Ateng bilang gitu. Ya akhirnya kita berempat sepakatlah untuk nyari, walaupun pada awalnya itu debat, apalagi Bang Awil dia nggak mau debat lah, sempet debat sama Pak Ateng. Bang Awil yang lebih pengen ya udah kalau makhluk ini diturutin dia akan semakin jadi, kalau sudut pandangnya Bang Awil gitu. Cuman dari Pak Ateng mau tetap itu diambil, jangan sembarangan di daerah orang. Cuman karena gue pikir ya udah gue di sini juga pendatang, gue ikutin kultur di sini apa, budaya di sini seperti apa, ya udah gue ikutin, walaupun sempat debat gue berempat. Sepanjang perjalanan pun gue ribut-ribut kecil karena saling nyalahin, lu gara-gara lu. Akhirnya sampai di situ sepakat untuk nyari. Ya udah kita nyari beberapa kali tanjakan kita lewatin, nggak ada. Sampai gue sempat dorong-dorongan sama Uyat, dorong-dorongan tuh dalam arti kata ini gara-gara lo nih. Terus Uyat yang, lo emang kenapa gue hak gue untuk ini gitu kan. Cuman ya udah Bang Awil udah nengahin. Udah. Lo inget-inget lagi di mana? Kalau lo emosi lo nggak akan pernah nemuin itu lo buang apaan. Lo buangnya di mana? Akhirnya kita arah balik lagi ke jalan raya Sukabumi. Gue inget bahwa waktu gue jalan itu di sebelah kanan gue ada warung kelontong yang jual kayak minuman, pop mie. Itu satu warung dia kayak di tanah merah gitu kosong. Terus gue bilang kayak di sini deh nih, nggak jauh dari sini ke arah sana lagi balik itu ada tanjakan. Gue bilang gitu ke anak-anak. Kita muter-muter tuh di situ, kita ke kanan ke arah sawit. Ya, namanya orang lempar kan kesekenanya itu kemana jatuhnya kita nggak ada yang tahu. Kita ke situ balik, Uyat nyari, gue nyari, si Tatan nyari, akhirnya ketemulah botol yang dibuang itu di daerah sana diambil. Terus kita balikin, kita ngomong, ini Pak botolnya udah kita temuin, udah kita ambil. Terus kata dia, itu kemungkinan besar tempat yang kalian lempar itu tadinya di situ ada tempat sebagai salah satu tragedi, cuman dia nggak ngomong tragedinya apa, entah itu tragedi apalah, yang jelas di situ pernah ada kejadian orang meninggal dan mungkin ketika ngelempar dia nggak seneng, itu tempatnya dia, kayak gitu. Terus balik di situ, ya udah ini kalian udah tenang. Terus teman kalian gimana? Kalau mau diinepin di sini dulu aja. Terus gue tanya ke Junet, mau balik nggak Net? Gue bilang kalau mau balik
Ya udah kita cuma bisa pakai motor lo kita sewain mobil call, lo kalau mau duduk di depan lo kuat nggak sampai Jakarta, bilang gitu. Akhirnya kita telepon si Mustang, si Chris sama si Oji masih di situ, mereka balik besok. Terus bisa nggak lo balik sekarang, ya, ini si Junet kecelakaan, lo taruh udah di mobil lo, motornya biar naik mobil call, sama si Umay juga nih pada naik di mobil aja, kita bilang gitu. Akhirnya mereka datang ke arah rumah sakit, si Junet dibawa sama mereka, si Umay bawa mereka, motor kita bawa ke Jakarta pakai mobil call. Itu waktu itu udah jam 10 jam 11 lah malam. Balik ke Jakarta, kita lewat Kampung Tengah lagi tengah jalan, giliran si Patan jatuh. Ditanya sama anak, lo jatuh kenapa? Di belakang gue ada yang ngebonceng, dia kata ngeliat di spion. Gue refleks panik, gue buang ke setir ke kiri, ngantem lubang, jatuh lah si Patan. Jadi perjalanan kita pulang tuh benar-benar terhambat. Terus kata Bang Awil bilang, lo ada macem-macem gak Tan? Takutnya ntar kayak si kejadian kasih Uya atau ngebuang macam-macam. Kagak ada Bang, cuma kan rantai gue putus di sebelah sini ya, gue akhirnya nginep di saudara gue, katanya gitu. Ya udah kalau emang nggak ada ya udah mungkin emang yang iseng aja, bukan yang ikut dari sana, mudah-mudahan ya, kata dia gitu. Akhirnya dia itu spakbornya pecah, peleknya itu retak, pelek racingnya retak. Kita nggak maksa dia untuk ikut balik ke kita. Kita bilang, telepon mobil yang bawa motornya si Junet, kita arahin, dia akhir motor itu diangkut, si Patan ikut sama kita dibonceng sampai Jakarta. Sampai Jakarta udah clear, besok paginya kita ngobrol, minggu depannya kita nongkrong di base camp. Ternyata teman-teman dari Brownice datang lah, jadi kayak silaturahmi, kita sebutnya sowan kan, kita sowan. Mereka sowan ke kita, mereka ngucapin terima kasih, dan mereka bilang ternyata ketika mereka arah pulang pun mereka ngalamin beberapa kejadian yang sama. Ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba motornya trouble padahal motornya sehat. Terus kata Bang Musti, ya udah mungkin memang tuh tempat kita nggak diizinin di situ, mungkin kita rame-rame, mungkin kita berisik, ya lain kali lah mungkin kita harus lebih jaga lagi di mana tanah dipijak situ langit kita junjung, kata Bang Musti. Jadi semenjak kejadian itu konektivitas antara komunitas motor gue sama Brownice makin kental lah gitu, semakin kental. Jadi kalau ada acara apa-apa kita mau touring bareng, sampai terakhir kita bikin acara, waktu itu namanya Zakat on the Road. Jadi kita bagi-bagiin beras tahun 2008 itu, ada Zakat on the Road, kita bagi-bagiin beras ke daerah Parung, ke dalam masjid lah, kita bagi-bagiin di sana. Jadi ya cerita gue yang uniknya itu adalah Patan yang tadinya gue sangka itu Tatan, ternyata dia bukan Tatan, ternyata dia ada motor trouble. Jadi yang ikut selama satu malam bersama gue itu ternyata bukan Tatan. Jadi cukup itu cerita dari gue untuk teman-teman para lentera. Semoga cerita gue ini bisa menemani kalian. Sisi-sisi negatif yang gue ceritain jangan diambil, tapi ambil berbagai sisi yang positifnya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi cerita dari pengalamannya Bang Bong pada saat touring ya Bong ya? Ya. Sebenarnya ada agak-agak unik ketika Bong ini cerita tadi. Beberapa kali itu Bong malah nyebutin nama asli temennya ya? Terima kasih teman. Mungkin karena lu udah deket banget ya Bong ya? Pertama karena gue deket banget, dan kedua memang kejadian itu yang gak bakal gue lupain seumur hidup, karena pengalaman touring yang dengan kejadian-kejadian mistis yang gue alamin itu. Jadi itu yang pertama kali touring dengan mistis, itu nggak bakal gue lupa. Iya benar-benar. Gitu. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Teman CS dekat semua itu. Teman CS semua CS ya. Semua. Udah diumpetin, keceplosan terus. Teman dekat semua. Tapi sebenarnya kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa ya Bung. Iya nggak apa. Ini sebenarnya kejadian yang unik sih. Iya. Soal si Patan atau Tatan nih. Patan. Itu pas lo ketemu sama Patan yang pertama kali, itu ada gelagat aneh gak sih? Kalau dari sisi lo ya, dari pandangan lo ya? Dari pandangan gue itu, karena ini kan bocah masih SMA nih waktu dulu nih. Dikenalnya penakut, cuman emang sering ngebanyo. Kok nih orang dengan santainya di tempat dia ketinggalan sendirian di pohon sawit tuh dia santai banget dengan yang cuma ngoprek-ngoprek rantai. Karena setahu gue, nih anak tentang motor tuh dia buta. Kalau apa-apa tuh dia, mendingan gue bawa ke bengkel, gitu. Atau waktu pernah kejadian daerah Ciater, motornya trouble juga waktu itu di Tanjakan Emen, dia bela-belain dia pengen nyewa mobil call buat sampai ke penginapan anak-anak, karena dia memang dia nggak mau ribet orangnya. Tapi kok waktu gue temu kok nih orang malah yang lagi ngoprek, gue bilang gue
salut juga nih, mungkin skill survive-nya bertahan ketika saat itu, gue mikir Iya, gitu. iya. Tapi keanehan itu Iya, karena itu dari pandangan lu itu ya. sama lebih banyak pendiam yang harusnya dia banyak ngebanyolnya. Oh iya iya. Itu. Bener. Soal jalur yang Tasitatan atau yang temen lo adu banteng di Iya. situ, itu lu dari komunitas itu kan biasanya kan banyak cerita ya. Iya. Itu ada cerita tersendiri juga gak sih di jalur yang itu? Jalur itu memang pertama katanya serem angker. Cuman untuk mencapai ke daerah Pelabuhan Ratu itu lebih cepat. Treknya juga enak buat orang-orang yang bawa motor lah gitu. Ketimbang lo lewat jalur biasa. Karena aku sebelumnya juga pernah ke Pelabuhan Ratu lewat situ, cuman waktu itu siang. Dan gue nggak mau kelewat situ lagi siang karena panasnya nauzubillah. Jadi gue udah daripada gue emosi nggak stabil jalan siang, mendingan jalan malam sekalian. Jadi kita lewat situ malam gitu. Dan itu cuman sekelebatan berarti. Iya, memang gue beberapa kali dengar itu jalur lumayan, maksudnya lumayan dalam arti kata mempersingkat waktu. Kedua, creepy-nya juga ada kalau jalan malam karena tuh sepi. Lo nyari pom bensin, kalau lo bensin habis itu juga susah. Dia bilang gitu. Jadi harus ada persiapan khusus lah ya Iya. buat melewati jalur itu ya. Ya, seenggaknya mungkin pertama ya bensin full dulu lah sampai Iya, situ. Karena kalau bensin habis dari situ bingung juga. Iya. Terus lampu jangan lupa tuh lo jangan sampai mati karena itu minim banget penerangan. Ketiga mungkin gue khawatir lebih ke begal. Begal ya? Iya. Oh di sana masih banyak? Kalau lo jalan sendiri mungkin masih bakal disamperin begal mungkin ya. Oh, iya. Nah ini soal si Tatan lagi nih, kita Ya. balik lagi ke Tatan. Si Tatan itu nggak mau nyusul ke tempat si Edoy? Nggak mau ke teman-teman Brones nih nggak mau. Karena dia bilang dia takut sendirian. Oh. Waktu akhirnya kita nemuin si Tatan itu ada di pinggir jalan, kayak Sukabumi, yang kita dibilang, lo parah lo ninggalin gua udah klakson, gua udah teriak, lo nggak ada yang mau berhenti gitu. Gua nggak mungkin nyusul lo ke sana sendirian karena gua takut itu jalurnya gua tahu, dia bilang gitu. Kalaupun gua lewat jalur biasa, lewat samping pasar, gua juga takut karena gua sendirian, dia bilang gitu. Ya udah mendingan gua nginep aja. Iya Dia benar-benar. bilang gitu. Berarti ini 2 kali lo nemuin kayak gini Dua ya? kali. Yang pertama sama si Edoy, Ya, yang kedua sama si Tatan, ya. Nah si Edoy ini pas nganterin lo, Hmm. itu lo nggak ngeliat dia pergi atau gimana? Jadi gini, waktu dia di pertigaan itu, dia ngelambai tangan kan. Gue ngeliat nih Edoy nih, gue bilang tuh Edoy, gue bilang gitu. Terus dia bilang udah kita penginapannya acara di belakang sini. Ya kita nurut aja karena gue pikir ya udah dia yang punya acara, kita juga udah capek. Cuman sempat ya gue mikir kenapa dia nggak keluar pakai motor gitu kan? Karena gue pikir ya mungkin deket kali di belakang situ doang gitu. Ya udah kita ikutin dia pakai motor di belakang. Terus memang sampai nggak jauh dari pelelangan tuh kita ngerasa itu deket sampai gitu. Terus dia bilang nih udah gue sediain makanan, gorengan, ini ada kopi. Dia bilang gitu. Terus Bang Awil bilang, tapi perasaan gue gak enak kayak gitu. Si Edo itu ninggalin kita. Oh. Jadi gue ngerasa dia nyuguhin gue itu udah di dalam kamar buat gue istirahat. Oh makanan Gitu. pun udah disediain. Udah di disediain dalam. di situ. Nah itu pandangannya berubah ketika si Awil, Ya Bang Awil, Bang Awil itu sholat ya? Sholat tahajud. Nah itu di pandangan lu tuh langsung gimana sih? Jadi kan pertama itu gibasin kelabang Kelabang, tuh. Ya, iya. kelabang yang ada di kasur. Nah itu kan ada kasur tuh. Iya, gibasin kelabang di kasur. Bang Awil kan sholat nih. Habis gibasin udah tuh kan. Terus kelar Bang Awil sholat, habis kita gibasin tuh kita ngerasa langsung, kok gue di tengah sawah. Jadi yang kita gibas tuh gak ada apaan. Jadi kita bertiga tuh, loh kok kita di tengah sawah. Terus kita ngeliat motor ke sudut kiri, loh motor bisa nyampe ke tengah sawah loh. Gue bilang feeling gue udah gak enak, dia bilang gitu. Bang Awil bilang gitu. Oh. Tapi di sini Bang Awil kan tadi sempat inilah ya ngelihat ada sosok makhluk halus yang pada saat ada Ya, jepret bambu. jepret bambu ya. Nah ini si Bang Awil ini nggak ngelihat apa-apa ya? Nggak ngeliat. Sama si Tatan sama si Edoy. Nggak ngeliat. Dia cuma ngerasain. Ngerasain dia sering banget dia bilang perasaan gue enak. Cuman kalau memang pohon bambu itu dia kayak ini jangan lo lewatin, kalau lewatin ini ngejepret soalnya nanti ada yang dudukin, dia bilang gitu. Dia cuma ngomong gitu doang, nih ada yang dudukin, dia bilang gitu. Ya udah kita nurut aja karena pertama dia sebagai penasihat di organisasi gua, sebagian dituakan juga karena gue tahu agamanya juga lumayan, ya udah kita nurut. Gue sebenarnya udah agak-agak feeling ketika dia bilang perasaan gue gak enak, kayak apa nih orang lagi malas jalan gitu, gue sempat mikirnya gitu aja tadinya, nggak kepikiran macem-macem. Ketika dia bilang pas mau pulang ya, Iya. yang sebelum adu banteng ya, Iya. dia kan juga bilang perasaan gue nggak enak. Iya, ya. perasaan Tapi gua perasaan dia nggak enak makanya apa mau buru-buru pulang. Iya, itu buru-buru pulang. Tapi malah Adu banteng. Iya. Dia bilang gini, kayaknya kita harus pulang sekarang. Perasaan gue gak enak kalau pulang besok mungkin lebih parah.
Dia bilang iya gitu. juga sih. Dia bilang gitu. Iya, iya. Jadi kita balik. Ya mungkin nggak tahu kalau pulang besok mungkin ya amit-amit mungkin ada kejadian lebih parah. Karena untungnya itu cuma mengsol doang tempurung lututnya sih. Tempurung lututnya si Junet ini geser. Jadi emang tuh jadi ini harus di sini ada di sini nih. Geser itu. Gue yang lebih creepy itu tuh. Karena itu ya bisa dibilang cedera berat itu. Iya. Itu dia wah itu ngejerit-jeritnya ampun-ampunan. Karena waktu digotong sama orang yang di belakang pakai mobil kalau waktu tabrakan pun dia ngejerit sakit banget karena kan mau nggak mau kakek dilurusin ketika diangkat. Iya bener. Itu udah geser ya. Dan keadaan sekarang gimana? Junet? Alhamdulillah dia udah wah dia jadi gemuk banget sekarang deh. Udah gemuk malah? Gemuk banget, anaknya udah 3 atau 2 gitu sekarang. Waduh. Itu mungkin jadi pengalaman lu yang gak lu lupain lah ya? Ya gue lupain. Apalagi lu sekarang gimana? Lu masih touring gak? Terakhir touring 2 tahun lalu. Bukan touring sih, iseng jalan doang bikin camp di Anyer. Bikin camp di Anyer. Bikin camp di Anyer pakai motor. Kalau dulu lu sering ya sebelum nikah ya? Sering banget. Sering, sekarang udah males. Males. Udah capek, udah badan. Oke, paling itu aja untuk cerita Simbong pada video kali ini. Bong, sekali lagi promoin brand baju lu. Oh, jadi mungkin bagi teman-teman yang mau ngeliat-liat di Tokped bisa ngeliat salah satu usaha dari istri namanya Funky Monkey Store di Tokopedia. Dan untuk sosial media lu? Sosial media gue @noda hitam. Oh, itu nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, untuk video kali ini cukup. Gua Jamal, Embong pamit, Lentera Malam. Bye.